Shalom, selamat pagi adik-adik turunan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu pelayanan teruna Bukit Sion tanggal 28 Maret 2021. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap adik-adik masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih, ibadah kita pada pagi hari ini, pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Diaken Ibu Medi Melangkai. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mars Pelka Teruna GPIB. Kita menyanyi kembali dari lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah minggu pelayanan teruna. Meskipun kami masih melaksanakan ibadah kami dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu akan selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya dapat boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Buat pelayan firman yang akan memberitakan firman di pagi hari ini, Tuhan kiranya mau mengurapi Ibu terkasih dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Ibu terkasih ini dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, namun sebelumnya ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyi kembali satu lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 144, baitnya yang pertama, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan akan berita firman Tuhan, kita akan berdoa. Namun mari kita siapkan terlebih dahulu pembacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Matius 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, saat ini kami sudah boleh lagi ada bersama-sama dalam ibadah persekutuan teruna. Kami hendak membaca serta merenungkan akan berita firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukanlah kami agar supaya kami boleh mengerti dan kami boleh memahami apa maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang terkasih, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri membaca Alkitab dari Matius 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Halo adik-adik PT Bukit Sion, apa kabar semuanya? Rajin beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, luar biasa. Pasti di rumah dengan semangat mau beribadah dan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan pelajari
tentang Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah membangun jejaring eksternal dengan masyarakat dan pemerintah. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca Alkitab dalam Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Di sana kita melihat bahwa pertama, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya telah dekat ke Yerusalem, dia berhenti dan mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah ke kampung sebelah dan pergi mengambil keledai betina dan anaknya dan bawalah kemari kepadaku. Di sana Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kalau ada yang menanyakan, katakanlah bahwa Tuhan Yesus yang membutuhkannya dan dia akan mengembalikannya setelah dia sudah menggunakannya. Nah, yang kedua, dari cerita ini kita melihat ada dua murid di sana yang disuruh oleh Tuhan Yesus. Mereka langsung melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mereka mengambil keledai dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Mereka mengambil keledai betina dan anaknya seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka membawanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, di sana kita melihat ada masyarakat Yerusalem yang menyambut Tuhan Yesus dengan apa yang ada pada mereka. Mereka menyambut dengan ranting, mereka menyambut dengan pakaian-pakaian yang ada pada mereka. Mereka menyambut dengan penuh syukur dan sukacita. Mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa kenapa sih Tuhan Yesus yang adalah Raja, dia kok hadir dengan keledai? Kenapa tidak digotok dengan kuda dan ada pengawal-pengawalnya, ada prajurit-prajuritnya? Kenapa hanya dengan keledai? Adik-adik, kita melihat bahwa Tuhan Yesus hadir dengan kesederhanaannya. Tuhan Yesus hadir untuk menggenapi akan firman Tuhan. Tuhan Yesus hadir untuk menggenapi firman Tuhan dalam Sakaria 9 ayat 9 yang di sana dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Tuhan Yesus hadir dengan kesederhanaan karena Yesus tahu bahwa hidupnya, pemilik hidupnya adalah Bapa di dalam kerajaan sorga. Dia hadir, dia menanggalkan segalanya. Dia hadir dengan kesederhanaan. Yang kedua, kita melihat bahwa di sana kita melihat ada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka taat, mereka setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tanpa mereka harus bertanya, kenapa sih Tuhan kita harus melakukan ini? Nanti kalau ditanya seperti apa? Tetapi mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mereka dengan sungguh melakukan. Mereka dengan taat melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kita melihat bagaimana orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka dengan percaya, mereka rela melayani Tuhan. Mereka rela untuk menaruh ranting-ranting, memberikan baju mereka untuk dialasi, untuk dilewati oleh Tuhan Yesus. Padahal mereka hanya mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu yang melakukan mujizat-mujizat. Tuhan Yesus yang melakukan pengajaran-pengajaran. Tuhan Yesus yang melakukan pengajaran-pengajaran kepada banyak orang. Dan mereka mengenal Tuhan Yesus dari situ. Tanpa mengetahui lebih dalam siapa sih Tuhan Yesus itu. Mereka tahu
Yesus viral. Kalau istilahnya sekarang ya Tuhan Yesus viral ya, dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Tuhan. Mereka mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan apa yang dia lakukan. Dengan dia menyembuhkan orang-orang sakit, dengan dia mengajarkan hal-hal baik kepada orang-orang yang ada di daerah itu. Nah, ada yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat dari cerita ini, apa sih yang harus kita pelajari? Mari sebagai adik-adik teruna Kristen, kita melihat menjadi teladan kita kepada Tuhan. Kita terima Tuhan dengan sepenuh hati. Kita maknai kehadiran Tuhan. Kita undang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang bisa melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang menjadi panutan, yang menjadi teladan ketika kita pergi dan kita berada. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus masa kini, kita boleh belajar untuk tetap taat. Kita boleh untuk belajar tetap setia, melakukan hal-hal yang baik, melakukan perintah Tuhan yang harus kita lakukan sebagai teruna Kristen yang taat dan setia dengan sungguh dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga sebagai masyarakat, kita juga mencontohi masyarakat yang ada di Yerusalem. Mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus yang hadir pada saat itu, walaupun mereka saat itu hanya mengetahui bahwasanya Tuhan Yesus, oh dia yang suka menyembuhkan orang, dia yang mengajarkan kebaikan, kebenaran kepada orang-orang di sekitarnya. Dan walaupun mereka belum mengetahui secara penuh siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus, kita harus melayani, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh, dengan sepenuh hati kita. Nah, adik-adik, kalau menjadi pertanyaan, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita harus lakukan adalah kita harus berdoa dengan sungguh. Kita mau berbaur, kita mau membangun relasi yang baik dengan orang-orang sekitar kita. Kita mau menolong, kita mau membantu orang-orang di sekitar kita. Dan dalam masa pandemi ini juga kita harus meyakini bahwa Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ada walaupun dalam keadaan terpuruk kita. Tuhan Yesus akan ada dan menolong kita. Kita harus mampu untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Kita keluar sebagai teruna, tentu dengan cara bicara kita yang baik, dengan tutur kata kita yang baik, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita keluar ke masyarakat yang ada di sekitar, kita akan tahu bahwasanya ketika kita berbicara dengan baik, kita akan mencerminkan seorang teruna yang takut akan Tuhan. Kita mencerminkan, kita menghadirkan seorang teruna yang taat dan setia melakukan akan perintah. Di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, kita boleh membantu. Contohnya apa sih? Contohnya sekarang, dalam masa pandemi, ada mungkin saudara-saudara kita yang terpapar. Kita bisa memberitahukan kepada orang tua kita untuk membantu, untuk menjadi penolong mereka. Mungkin mereka membutuhkan sembako atau apa, kita bisa menghadirkan orang, kita memberitahu kepada orang tua kita untuk bisa membantu tetangga kita. Kita boleh juga melakukan hal apa dengan mengikuti aturan-aturan pemerintah. Kalau aturannya pemerintah mohon untuk tidak keluar malam dan menjaga dan berdiam diri di rumah, mari kita dukung apa yang sudah menjadi peraturan pemerintah. Sebaiknya kita ada di lingkungan yang tempat tinggal kita, dimanapun kita pergi yang berada, kita membawa pengaruh-pengaruh positif. Kita boleh menjadi teruna-teruna pembawa berkat. Kemanapun kita pergi dan berada, biarlah kita menjadi contoh yang baik.
Kemanapun kita pergi dan berada, kita boleh membaur, kita boleh membangun relasi dengan orang-orang lain, dan kita boleh dipakai sepenuhnya untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup dan kehidupan kita sebagai teruna Kristen, teruna yang taat dan takut akan Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyi lagu "Ku Mulai dari Diri Sendiri". Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan akan berita firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk boleh menjadi teruna-teruna Kristen yang bisa membawa pengaruh positif dalam kehidupan kami. Kami mampu untuk menjalankan akan tugas dan tanggung jawab kami hari lepas hari dengan baik, dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan, tolong kami agar supaya kami mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ketika kami sudah boleh beribadah saat ini, kami mau mendoakan untuk orang tua kami yang selalu dengan setia boleh mengajarkan kami, boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berikan selalu kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita boleh selalu dirasakan oleh orang tua kami. Tuhan memberkati pelayan yang ada di Bukit Sion, baik para pendeta Tuhan, presbiter, pengurus-pengurus pelkat, karyawan kantor, semua yang ada yang melayani di jemaat kami di Bukit Sion. Tuhan Yesus memberkati. Terlebih khusus Tuhan, kami mendoakan bagi pelayanan yang ada di pelkat PT Bukit Sion. Kami mendoakan kakak-kakak layan Tuhan yang dengan masa pandemi ini tetap setia untuk boleh menjadikan segala sesuatu yang diperlukan oleh adik-adik teruna. Kami berdoa kepada mereka Tuhan agar supaya mereka boleh selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bahkan hikmat dan kebijaksanaan, agar supaya mereka boleh melayani adik-adik teruna Tuhan dengan baik dan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan akan saudara-saudara kami yang nantinya pada tanggal 28 nanti akan ditubuhkan sebagai CD yang baru. Biarlah Engkau memberkati akan ibadah nanti Tuhan, agar supaya boleh terlaksana dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mendoakan akan saudara-saudara kami yang sakit, yang membutuhkan akan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara kami yatim piatu, orang-orang tua, janda duda, fakir miskin, semua yang membutuhkan pertolongan tangan-Mu Tuhan, Tuhan mampukan
agar supaya mereka boleh tersedia segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan Tuhan Yesus mampukan juga kami untuk boleh menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus tolong berkati, pimpin Tuhan, agar supaya Engkau memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden, sampai kepada kami rakyatnya Tuhan. Berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia, agar supaya segala sesuatu yang dilakukan, terlebih pada saat ini untuk memutus rantai pandemi COVID-19, biarlah segala sesuatu yang dilakukan itu boleh mempercepat akan pemutusan rantai COVID-19. Tuhan, berikan kami selalu kesehatan, berikan selalu kami kekuatan bahkan kemampuan. Pun kami adik-adik PT yang sementara melakukan ujian, biarlah Tuhan Yesus memberikan kami hikmat, pengertian, bahkan kemampuan untuk kami boleh melaksanakan akan ujian-ujian yang sementara dan yang akan kami hadapi dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk tim media yang boleh selalu setia untuk menyajikan akan ibadah-ibadah kami setiap minggunya. Biarlah juga Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kemampuan, bahkan kekuatan kepada mereka. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ya Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Sambil kami mohon ampun apabila ada dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke cobaan, lepaskanlah kami dari kebenaran. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan syukur. Seperti biasa, untuk persembahan syukur, persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dituliskan nama dan dari sektor berapa. Amplop persembahan adik-adik bisa dititipkan ke kekalayan di sektor, koordinator sektor, majelis di masing-masing sektor, atau juga ke orang tua adik-adik untuk disetorkan ke gereja. Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Jadi mari kita mendoakan persembahan kita pagi hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah mendengarkan sabda firman Tuhan yang begitu indah. Tuhan, kiranya membuat kami mengerti dan bisa menerapkan firman Tuhan yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam kesempatan ibadah kami pada saat ini, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, kiranya dapat berguna untuk pelayanan gereja-Mu di muka bumi ini. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Inilah doa kami yang hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kau
adik-adik dan kakak layan Persekutuan Teruna GPIB Bukitsion Balikpapan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya adik-adik, senang sekali karena boleh menyapa kalian di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini tanggal 28 Maret tahun 2021 di minggu pertama Prapaskah. Kami pengurus menyampaikan terima kasih kepada Diaken Ibu Medi Mailangkai Ungus yang sudah boleh menjadi saluran berkat dan juga sudah boleh membawakan doa syafaat di dalam pemberitaan firman dan dalam pelayanan di IHMPT hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Medi di dalam kehidupan bersama keluarga dan juga di dalam pelayanan Ibu Medi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada adik-adik layan dan kakak-kakak layan tentunya yang sudah mengikuti ibadah kita pada hari ini dari rumah masing-masing ya. Dan kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati. Begitu juga Kanela sampaikan terima kasih kepada liturgos kita pada hari ini, yaitu Kak Maria yang sudah boleh membawakan liturgos pada hari ini di dalam ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati Kak Maria di dalam kehidupan Kak Maria bersama keluarga, terlebih juga di dalam pelayanan Kak Maria di LKPT. Kanela mau mengingatkan kepada adik-adik dan kakak layan, jangan lupa ya untuk mengetik nama di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran kita di setiap ibadah-ibadah IHMPT melalui channel YouTube GPIB Bukitsion. Dan yang kemudian Kanela ingin sampaikan yaitu kepada adik-adik katekisasi yang akan diteguhkan di dalam ibadah hari Minggu jam 10 pagi ini. Kakak-kakak layan mengucapkan selamat telah menjadi anggota SIDI baru di Jemaat GPIB Bukitsion Balikpapan. Tetap mengambil bagian dalam pelayanan yang ada di gereja ya adik-adik. Apalagi setelah kalian nanti dialihkan dari PT ke Gerakan Pemuda, kalian tetap semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim multimedia yang sudah membantu kita dalam perakaman IHMPT pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati. Demikian yang boleh Kanela sampaikan pada pagi hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan tentunya dengan menjaga jarak. Terima kasih adik-adik dan kakak layan. Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapa, terima kasih. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai